Ya, halo guys, welcome back again. Dan pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket dari brand Hikwa dengan seri Addicted LTJ Limited Edition. Ini dia raketnya. Setelah kemarin kita banyak sekali membahas dari brand Velet ya, sekarang kita ya sedikit variasi ya, kita akan membahas raket dari brand Hikwa. Ini raketnya sebenarnya saya sudah beli cukup lama ya, udah sebulan lebih mungkin ya, cuma baru bisa saya review sekarang. Ini kemarin sudah saya buat video gameplaynya, buat kalian yang tertarik bisa lihat saja video saya sebelumnya ya, gameplay menggunakan raket ini. Sebelum nanti saya akan menyampaikan review pemakaian, handlingnya bagaimana, swingnya bagaimana, kontrolnya bagaimana, kemudian beberapa penilaian detail yang lainnya dan kesimpulan. Kita nanti akan lihat terlebih dahulu spesifikasi dari raket ini ya. Oke, untuk raket ini ya, kita mulai dari harganya. Ini kalau kalian beli di toko online, ini kalian bisa temukan di Genta Sport. Dan kalau saya perhatikan yang menjual itu hanya di Genta Sport aja ya. Jadi mungkin adalah penjual utama yang menjual Hikwa Addicted LTJ Limited Edition. Ini harganya tuh kisaran 400 sampai 500 ribuan ya. Tapi jangan khawatir buat kalian yang tertarik dengan raket ini, gitu. Genta Sport sering mengadakan event flash sale ya. Kalian sering-sering aja bermain ke lapaknya, dan biasanya kalau ada flash sale, raket ini tuh yang salah satu yang dijual dengan harga yang lumayan ya. Bisa ya diskon 50%-an ya. Jadi kalian kalau tertarik tinggal nunggu event flash sale-nya aja ya. Tapi kalau bukan pas flash sale, harga normalnya yang 400 sampai 500 ribuan ya. Kemarin waktu saya beli ini, saya sebenarnya minta kosongan aja, tapi ternyata dikasih senar. Dan ini senarnya adalah senar bonusannya aja ya, senar gratisan. Kalau saya perhatikan ini kalau nggak salah Hikwa Super Micro 66, oke. Nanti kita akan lihat hitting sound-nya bagaimana ya. Kita akan lihat spesifikasinya terlebih dahulu ya. Nah, untuk end cap-nya seperti ini ya, dia gold seperti ini. Nah, cuma kemarin waktu saya upload video yang gameplaynya itu ada yang komen, ini yang generasi pertama, yang pertama kali keluar itu dia end cap-nya nggak seperti ini ya, tapi dia black gold ya. Jadi ya mungkin ada beberapa generasi ya. Dan setahu saya memang waktu awal-awal ini keluar, saya kan sempat mengikuti juga ya. Itu balance point-nya itu dia 290, kemudian beratnya itu 4U. Jadi raketnya itu sebenarnya all-round ya. Cuma dengan yang ini kemarin waktu saya terima, saya lihat-lihat tuh ternyata ada yang berbeda. Mungkin itu ya, ada sudah keluar beberapa generasi dan ada sedikit perubahan spesifikasinya ya. Oke, terima kasih ya buat Mas Parioto yang kemarin sudah menyampaikan informasi ini di komen di video saya sebelumnya. Karena kalau nggak salah Mas Parioto ini juga sudah pernah mereview Hikwa Addicted ini. Kalian bisa cek aja di channelnya ya. Oke. Kemudian kita akan ke atas lagi ya, ke atas ini. Ini handle gripnya ini seperti ini. Ini menarik ya. Jadi dia nggak ada itunya guys, nggak ada gripnya. Jadi dia langsung kayu guys. Ini langsung kayu. Oke, cuma dia udah di coating, kemudian dilapisi plastik. Jadi kalian tidak perlu lagi tuh kasih electric tape atau isolasi transparan. Jadi bisa langsung dikasih grip towel atau handuk, atau bisa juga kalian langsung kasih ini. Nah, cuma untuk ketebalannya kalian menyesuaikan aja ya. Kalau misalkan terlalu tipis, kalian perlu tambahkan dengan cushion wrap seperti ini. Ini kemarin saya pakai cushion wrap ya, karena kalau langsung ini pakai gripnya ini dia terlalu tipis ya. Oke, kita ke atas lagi. Untuk top capnya seperti ini, ada nama Hikwa, kemudian ada hologramnya. Dan kalian tidak perlu khawatir ya sebenarnya ya, untuk Hikwa tuh belum ada KW-nya ya setahu saya. Kemudian untuk ke shaftnya seperti ini, ada nama serinya Addicted, kemudian ada sisi lainnya ada LTJ Limited Edition. Nah, untuk Limited Edition ini saya tidak tahu ya dikeluarkan berapa pieces. Tapi kalau yang saya ketahui dari Hikwa Fury Limited Edition itu tiap modelnya itu cuma keluar 100 aja ya. Kan ada dua tuh, warna hitam sama putih, masing-masing cuma 100 aja ya. Kalau yang ini saya tidak tahu dia berapa pieces yang diproduksi. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini ada keterangannya strictly designed and tested by Hikwa Group. Kemudian di sini max tensionnya 33 lbs, biasanya 32 ya kalau Hikwa yang end cap-nya black sama red. Kalau yang biasanya yang seri-seri khusus seperti ini tuh dia bisa sampai 33 lbs. Dan materialnya itu Japanese ultra carbon ya, kalau saya perhatikan di keterangan di lapaknya seperti itu ya.
Kemudian untuk kita ke bagian atasnya, ke bagian T-jointnya seperti ini, ada nama Hikwa-nya, kemudian ini tidak flat, dan kalau kalian perhatikan, ini frame shape-nya tuh dia lancip guys, dari bawah, tengah, kemudian sampai atas tuh dia lancip, jadi lancipnya ini full, dan kalau saya perhatikan di lapaknya, keterangannya ini adalah hexagon ya, hexagon frame ya, jadi dia lancip, dan dengan model seperti ini, belahan anginnya bagus ya. Memiliki hambatan angin yang sedikit karena dengan shape yang lancip seperti ini dia bisa membelah angin ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada keterangannya metric head shape seperti biasa, Hikwa seperti itu dia model itunya. Penamaan shape-nya itu metric head shape ya. Kemudian ini ada keterangannya LTJ, kemudian ada keterangan juga carbon frame. Oke. Kemudian ini yang menarik itu ini ya guys, ini seperti ada gelombang di bagian dalam frame-nya ini. Biasanya sih model-model seperti itu ada di luar frame ya, tapi ini ada di dalam. Saya nggak tahu nih maksudnya ini untuk apa ya, fungsinya untuk apa saya tidak tahu. Buat kalian yang tahu mungkin bisa tulis kolom komentar di bawah ya. Untuk ground plate-nya 72 seperti biasa ya. Nah untuk stiffness-nya ini dia flex guys, ini flex. Nah biasanya cocok buat kalian yang powernya kurang ya, ini bisa pakai yang flex atau sering mengandalkan bridge. Nah yang flex ini biasanya akan membantu sekali ya. Nah untuk berat dan balance point-nya berapa? Ini beratnya ya, yang tertera itu dia 79 gram, jadi masuk 5U, dan balance point-nya 300 mm, jadi dia heavy. Nah cuma apakah realnya seperti ini? Nah nanti kita akan bahas ya setelah ini ya. Dan di Hikwa tuh modelnya seperti itu ya, jadi dia berat dan balance point itu ditulis di label dan ditaruh di handle gripnya. Karena dia untuk raket Hikwa itu tidak ada berat dan balance point yang pasti sama, jadi tiap raket itu beda-beda, dan biasanya Hikwa langsung mengukur ya untuk balance point-nya dan beratnya berapa. Pengalaman saya beberapa kali mereview raket Hikwa, memang yang tertera ini sesuai ya, tapi ada juga yang tidak sesuai. Nah contohnya ini ya. Ini kan sebenarnya saya cukup ini juga ya, karena terpasang senar, jadi saya tidak tahu balance point dan berat realnya bagaimana. Tapi saya akan menggunakan data yang ada. Jadi dari pengalaman saya, dalam kondisi kosongan seperti ini, berat dan balance point-nya berapa, dan setelah dikasih senar itu berat dan balance point-nya itu jadi berapa, saya punya datanya. Dan beberapa kali pengalaman saya ya, raket batangan kemudian dikasih senar yang ketebalannya 0,61, 0,63, 0,66, 0,65 itu hanya menyumbang 3, sekian gram aja ya, jadi tidak sampai 4. Sepengetahuan saya, nggak sampai 4 dan tidak kurang dari 3, jadi cuma 3, seperti itu ya. Nah ini dalam kondisi seperti ini balance point-nya itu 308 ya. Jadi menggunakan data yang ada, ini untuk balance point-nya udah benar ya 300. Karena kalau dikasih senar itu balance point-nya itu menambah 8 sampai 9 ya, 7, 8, 9 seperti itu. Kemudian untuk beratnya itu dia ini dengan kondisi batangan dan dikasih senar itu 87. Jadi seharusnya ya berat kosongannya itu 83, 84 seharusnya dengan menggunakan data yang ada, tapi di sini tertulisnya 79. Oke, tapi menurut saya ini agak berat ya, jadi ini nggak benar 79 kalau menurut saya ya, jadi ini agak ada kesalahan ya. Seperti yang sampaikan tadi ya, tidak selalu ini benar ya, tapi rata-rata sudah sesuai. Oke, ini kemarin setelah saya kasih ini ya, kemarin saya kasih cushion wrap, kemudian saya kasih grip karet seperti ini, berat totalnya menjadi 96 sekian, 96, sekian gram, kemudian balance point-nya turun menjadi 290-an ya, 290 kurang, seperti itu ya. Nah itu untuk spesifikasi dari raketnya, dan sekarang kita akan lanjut ke review pemakaiannya. Dan ini raketnya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk ini terpasang senar Hikwa Super Micro 66, tarikannya kalau nggak salah 26-27 lbs, ini 2 simpul. Saya tidak tahu mesin digital atau tidak, tapi kayaknya digital. Hitting sound-nya seperti ini. Nah kalian nilai sendiri ya untuk hitting sound-nya bagaimana, dan dari kekencengannya itu bisa kalian kira-kira ya dari hitting sound-nya ini bagaimana. Untuk senar seperti itu Hikwa Super Micro 66, kalau kalian beli itunya aja, senarnya itu kisaran belasan ribu ya, jadi jangan terlalu berharap banyak. Tapi kemarin setelah saya gunakan beberapa kali pemakaian raket ini,
Untuk senarnya enak juga ya, nggak terlalu ini banget ya. Cuma untuk performa memang ya kalah ya jika dibandingkan dengan senar yang harganya lebih tinggi ya. Oke, sekarang kita akan review pemakaiannya ya. Jadi untuk first impression-nya ya, kita mulai dari first impression-nya dulu. Nah, first impression-nya, ini feeling-nya, raket ini memang terasa berat kepala ya. Jadi untuk generate power-nya ini dia bagus, termasuk bagus karena dia head heavy ya. Nah, cuma untuk swing-nya, kalau yang saya rasakan ini terasa berat. Meskipun bentuk frame shape-nya ini udah lancip, tapi menurut saya untuk swing-nya itu dia agak kurang ya, kurang responsif ya. Jadi untuk beberapa apa ya, teknikal seperti drive itu jadi agak gimana gitu ya. Untuk swingnya itu tadi ya kurang responsif. Untuk handlingnya ini enak ya karena dia kecil dan ketebalannya bisa kalian sesuaikan dengan selera. Jadi untuk handlingnya kalau raket ini Equa saya suka ya, handlingnya enak. Nah, bagaimana untuk penilaian secara detail ya? Dan setelah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan, untuk smash memang raket ini dia memiliki generate power yang bagus ya. Generate powernya bagus. Cuma nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, nanti akan saya sampaikan ya. Untuk smashnya enak ya, saya sampaikan tadi enak karena dia generate powernya bagus karena dia head heavy. Kemudian untuk lob ini juga enak, kebantu shaftnya yang ngeflex. Kita nggak terlalu perlu banyak effort. Kemudian untuk drop shot ini jatuhnya juga enak. Cuma ya butuh penyesuaian ya karena dia ini flex ya, stiffness-nya tuh flex, jadi butuh pembiasaan juga ya. Kemudian nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk netting raket ini nggak terlalu masalah ya, lebih ke skill ya. Drop shot sama netting itu dia lebih ke skill, tapi ya nggak terlalu ini juga. Cuma kalau menurut saya ini lebih maksimal kalau dipakai di belakang ya. Kalau di depan sering netting, saya rasa nggak akan begitu maksimal karena swingnya terasa berat ya. Untuk drive ini kurang responsif menurut saya. Kemudian untuk defense ini enak, flexnya ini cukup membantu. Untuk control placing ini juga bisa, cuma untuk tingkat akurasinya memang tidak sebaik yang stiffness-nya yang medium atau yang stiff ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, ini raket ini flex ya, jadi perlu pembiasaan juga ya. Jadi kalau kalian yang terbiasa dengan raket stiff, pakai raket ini pasti akan terasa aneh. Karena raket flex itu ya, dia itu seperti kalau dibandingkan dengan raket yang stiff itu memang delay-nya itu berbeda ya. Jadi ini ada terasa efek delay ya. Buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan raket stiff, pasti akan terasa aneh menggunakan raket ini ya. Tapi buat kalian yang baru, tentu tidak ada masalah ya. Jadi raket ini bagaimana? Nah, raket ini kalau dilihat dari spesifikasinya memang memiliki karakter atau tipe power ya. Jadi generate powernya bagus. Jadi buat kalian yang apa ya, tipe kalau bermainnya power, nah raket ini bisa tuh. Nah, raket ini buat pemula sampai intermediate cocok, terutama buat mereka yang senang main power ya, senang smash, senang apa ya, mengeksekusi dari belakang. Raket ini cocok ya. Dan buat yang apa ya, yang powernya mungkin kurang, tentu stiffness-nya yang flex ini akan membantu ya. Cuma buat kalian yang terbiasa dengan raket stiff, pasti akan tidak mudah ya menggunakan raket ini karena itu tadi ada seperti efek delay-nya. Nah, kemudian untuk apa ya, kalian yang bermain double ya, ini kemarin waktu saya pakai untuk musuh yang seimbang atau lebih kuat, raket ini sebenarnya agak keteteran ya kalau saya pakai karena ini kan kalau menurut saya kan swingnya agak aneh ya, agak kurang enak kalau menurut saya dan lebih enak untuk bermain power. Nah, cuma kalau musuhnya kuat, penempatannya banyak dikasih bola-bola yang apa ya, lurus, tentu akan kesulitan ya. Apalagi kalau temannya tidak pintar mencarikan bola, pasti akan kesusahan ya. Jadi buat kalau yang musuhnya agak kuat ya, kalau saya pribadi raket ini agak kurang maksimal ya. Tapi kalau ya seimbang, agak ke bawah atau yang lebih ini lagi, raket ini enak ya untuk bermain kontrol, itu enak, untuk bermain power juga enak ya. Tapi kalau musuhnya sama-sama kuat atau lebih kuat, pasti sering diajak main drive atau bolanya itu penempatannya susah-susah ya. Jadi kita tidak akan memberi kesempatan untuk nyemes ya. Jadi ya seperti itu ya. Tapi buat kalian yang bermain having fun sama teman-teman biasa, buat pemula raket ini saya rasa cocok. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga informasi yang sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf karena ini baru bisa saya review sekarang, yang kemarin request. Ya, semoga ya, kalau ada yang masih tertarik ya semoga video ini bermanfaat ya.
jika kalian ingin membeli raket ini, baiknya kalian cari referensi sebanyak mungkin biar lebih tahu ya karakter raket ini seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.